Saya minta supaya si guru gembul beristighfar, bertaubat kepada Allah karena telah memfitnah, telah menyelewengkan paham-paham dan ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam. Maka itu dipersilahkan kepada manusia semuanya untuk beristihad, untuk mengambil mana yang lebih baik. Jadi misalkan gini, saya mohon maaf, pelacuran sepanjang sejarah ada, dan tidak pernah ada satupun bangsa yang tidak bebas dari pelacuran. Dan itu katanya pekerjaan tertua di dunia. Iya, itu kakaknya pernikahan. Pelacuran itu adalah kakaknya pernikahan. Pernikahan itu adalah modifikasi dari pelacuran. Nah, ketika termasuk juga di Madinah itu ada. Ya, bisa jadi dikatakan Nabi Adam dan Siti Hawa ini melacur, artinya tidak akan nikah. Astagfirullahaladzim. Ini adalah kedangkalan otak berpikir dan wawasan si guru gembul. Bagaimana mengatakan ini semuanya bahwa pernikahan itu modifikasi dari pelacuran. Dia diangkat di channelnya Deddy Corbuzier. Bang Ded, seorang YouTuber yang masuk Islam dulu pernah saya sampaikan dia masuk Islam di salah pintu atau pintu masuk yang salah. Saya katakan bahwa pikiran ini timpang dan tidak berdasar, dan ini kalau kita bahasakan secara kasar ini adalah pikiran yang bobrok karena dia berbicara tanpa paham sejarah. Coba kita lihat di dalam ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma. 0,8 kita butuh 186 triplek dan batu bata 48 apa istilahnya kubik ya. Kemudian batu koral kita butuh 30 truk. Dan pada kesempatan ini kita akan menawarkan kepada Anda yang ingin bergabung bersama kami, mungkin ada berapa semen, berapa sak semen, atau berapapun, Allah akan membalasnya dengan segala kemuliaan, dengan segala keistimewaan, dan surga untuk Anda insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Saya hari ini akan berbicara tentang si guru gembul. Dalam beberapa waktu yang lalu saya ditanyakan bagaimana menurut Anda guru gembul. Kenapa nggak ditanggapi guru gembul? Saya lihat di guru gembul itu ada beberapa pendapat-pendapat atau banyak ya, rata-rata pendapatnya itu tidak berdasar. Rata-rata mereka hanya dia mengutip dari terjemahan, entah itu dari informasi yang tidak jelas. Karena dia tidak pernah menyertakan referensi-referensi tertentu, apalagi yang disampaikan oleh tokoh-tokoh Islam kita, sahabat-sahabat tertentu. Nah, ini yang membuat kita tidak perlu menanggapinya. Karena apa? Karena ini sama saja dengan menyebarkan kebatilan. Ketika mengangkat namanya, itu akan sama dengan mengangkat kebatilan ke muka publik dan menyesatkan, ikut andil dalam rangka penyesatan massal. Karena ketika disampaikan itu sesat dan tidak berdasar, dan orang awam akan menerimanya karena bahasanya yang dipoles, yang diolah, yang dibentuk, yang diatur sedemikian rupa indah, dengan pengetahuan membacanya karena dia sebagai guru, maka sama saja saya juga berkontribusi di dalam ikut menyesatkan umat Nabi Muhammad SAW. Astagfirullah, semoga kita dijauhkan dari itu semuanya. Akan tetapi di beberapa waktu yang lalu saya lihat sudah berapa pekan ini dia diangkat di channelnya Deddy Corbuzier. Bang Ded, seorang YouTuber yang masuk Islam dulu pernah saya sampaikan dia masuk Islam di salah pintu atau pintu masuk yang salah. Karena saya lihat dari pandangan saya sendiri dia ikut kepada orang yang biasa mengakomodir adanya pendapat-pendapat yang liberal atau menyeleweng atau menyimpang. Artinya pendapat-pendapat yang tidak harus berpatokan kepada Al-Quran dan Sunnah, lebih mengedepankan akal dan rasio. Maka saya sampaikan dalam kesempatan ini,
ternyata si dad ini tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Kurang lebihnya begini, ketika dia masuk Islam harusnya dia harus i'tidal, harus netral. Bagaimana dia belajar Islam dengan baik. Jadi yang keras diangkat, yang slow diangkat, yang middle juga diangkat. Artinya dia betul-betul belajar. Maka saya lihat, saya sampaikan kepada Anda sebagai bukti. Coba Anda perhatikan. Pernahkah si dad ini mengundang orang-orang yang mempunyai kekuatan ghirah di dalam Islam, yang betul-betul ingin berjuang di dalam agama Allah, di dalam amar ma'ruf nahi mungkar? Pernahkah? Pernahkah si dad ini mengundang, misalkan contoh, yang misalkan harusnya kemarin kalau misalkan mau ngundang yang viral-viral, Habib Bahar diangkat di podcastnya. Betul, pernah. Apakah Habib Hanif pernah diundang? Apakah misalkan apalagi seperti Habib yang Habib Rizik, malah dia ngundang orang-orang yang kontra terhadap Habib Rizik, dan bahkan ya dalam tanda kutip dicurigai oleh umat Islam dia yang kelompok-kelompok yang ingin mencelakai Habib Rizik bin Husain Syihab, kurang lebihnya begitu. LGBT diangkat, kemudian lesbi diangkat, pelaku kemaksiatan yang lain diangkat di podcastnya gara-gara viral dan lain sebagainya. Kemudian ini juga tidak kalah pentingnya kita sampaikan bahwasanya si guru gembul ini mempunyai banyak wawasan di dalam soal ilmu umum, sejarah, dia membaca ini dan itu, tapi tidak mempunyai banyak wawasan tentang agama. Tapi kenapa dia selalu mengkadok-kadokkan agama dengan pengetahuan dan pikiran akalnya dan juga kepentingan perutnya saja? Ini adalah salah satu masalah atau muskilah bagi kita semuanya. Nah, ini diangkat dan laku bagi si dad. Nah, baik. Ketika semua yang disampaikan oleh si guru gembul ini menyesatkan terhadap umat, maka semuanya bertanggung jawab. Saya sebelum melanjutkan apa yang saya sampaikan, saya minta supaya si guru gembul beristighfar, bertaubat kepada Allah. Karena telah memfitnah, telah menyelewengkan paham-paham dan ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam. Saya akan buktikan ini semuanya, dan ini hanya sebagian saja. Saya menonton hanya beberapa bagian di dalam videonya, mungkin tidak sampai separuh. Saya hanya akan mengutip apa yang disampaikan itu tanpa dalil. Karena apa? Karena misalkan nanti berbicara, tonton sampai tuntas biar nggak gagal paham. Di dalam agama dan syariat tidak ada istilahnya gagal paham ketika sudah satu penyampaian, maksudnya dengan kronologinya itu satu qadhiyah. Tidak harus selesai di dalam video tersebut. Ini salah satu pandangan atau pemahaman atau masukan bagi Anda semuanya yang mengatakan fullkan videonya. Saya tidak menonton secara full. Saya hanya menangkap beberapa bagian-bagian yang dalam tanda kutip satu qadhiyah, tapi ini diselewengkan. Satu diantaranya, si guru gembul ini bahasanya meskipun tidak persis saya menyampaikan, kurang lebihnya mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mana pernah menggerebek pelacuran. Ketika termasuk juga di Madinah itu ada pelacuran, ada. Seluruh ulama tahu bahwa di Madinah itu ada pelacuran. Tetapi tidak pernah ada cerita bahwa Nabi Muhammad menggerebek pelacuran itu. Bukan berarti Nabi Muhammad tidak berdakwah di situ, tetapi alasan yang paling utamanya itu adalah pangkal dari pelacuran pada waktu itu adalah kebutuhan atas pangan. Karena itu, maka Nabi Muhammad disibukkan untuk membagi-bagikan makanan sampai tidak makan 3 hari 3 malam. Jadi fokusnya itu adalah amar ma'ruf dulu, berusaha sebaik mungkin untuk menghilangkan segala. Artinya dalam artian yang dikedepankan Nabi Muhammad itu pelacuran itu butuh makan. Mereka bagaimana butuh ekonomi. Nabi Muhammad berhari-hari sampai tidak makan karena menyelesaikan visi misi dalam soal sosial ekonomi supaya mungkin akhirnya tidak melacur. Ini memang betul masuk akal, tapi ini dipelintir. Dan ini adalah permainan akalnya dia. Akal-akalan, tidak ada fakta sejarah misalkan bagaimana Nabi Muhammad SAW tidak menggerebek pelacuran. Artinya, bagaimana dengan had-had yang dilakukan oleh Al-Quran, oleh As-Sunnah, yang disampaikan dari mulut lisan mulia baginda Nabi. Di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Orang yang melakukan zina, laki atau perempuan, itu dicampuk 100 kali. Tidak cukup di situ. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Pertaruhannya adalah keimanan di dalam hati dan iman kepada Al-Quran, kepada hari akhirat maksud saya. Ini pertaruhan.
Artinya jangan berlembah lembut dengan orang seperti itu. Jangan kasih oh ini secara manusia tidak boleh dicambuk dan lain sebagainya. Jangan. Ini adalah larangan dari Al-Qur'an. Ini tegas disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup di situ pula. Wal yashhada 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, dan pertunjukkan atau pertontonkan, permalukan orang-orang yang melakukan zina seperti itu, apalagi zina muhsan, yaitu laki-laki atau perempuan yang sudah menikah. Laki-laki yang sudah menikah lalu dia masih berzina, maka rajam. Hukumnya bukan dicambuk tapi dirajam, dilempari dengan batu sampai meninggal di depan publik. Ini fakta yang harus kita lihat, bahwasanya si guru gembul hanya berbicara berdasarkan pikiran dan otak yang tidak nyambung. Ini satu koreksi keras dari saya. Misalkan lagi juga si guru gembul mengatakan bahwasanya bagaimana Nabi tidak pernah melarang, artinya Nabi membiarkan, artinya orang tentang menutup aurat, tidak menghukum dan lain sebagainya. Dari YouTube Anda sendiri, guru gembul sendiri dan sebagainya, Anda tidak pernah memaksakan seorang wanita berpakaian tertentu. Dalam keyakinan saya pribadi, perempuan itu harus menutup. Karena bagaimanapun laki-laki itu adalah makhluk visual. Dan karena makhluk visual maka tergoda pada hal yang seperti itu. Laki-laki tidak usah seperti itu karena perempuan tidak tergoda secara visual. Kecuali kalau badannya kayak Om Deddy. Tapi gini, kalau misalkan dilihat dari riwayat Nabi, seumur hidup Nabi Muhammad tidak pernah menggerebek, memaksa atau apa. Bahkan astagfirullahaladzim, menutup aurat itu hukumnya wajib, membuka aurat hukumnya haram. Ketika haram itu dilakukan mendapatkan siksa, dilaksanakan mendapatkan siksa, maksud saya ditinggalkan mendapatkan pahala, dan sebaliknya wajib. Apakah ini bukan ancaman dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, betul. Misalkan Nabi Muhammad tidak menggerebek perzinahan, maka Nabi Muhammad akan turun langsung satu persatu untuk menggerebek perzinahan. Tidak, tapi Nabi Muhammad menyampaikan satu koridor dan ancaman-ancaman. Di dalam agama itu ada targhib dan tarhib. Ada bagaimana kita memotivasi untuk melakukan dan memotivasi untuk menghindarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tarhib, ancaman. Supaya apa? Supaya orang tidak melakukannya dengan tegas dan keras dan nggak main-main. Apakah Anda tidak pernah membaca Isra wal Mi'raj? Bagaimana apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ketika bertamasya ke surga dan neraka. Nabi menyampaikan melihat seorang perempuan, beberapa perempuan yang digantung rambutnya, mendidih kepalanya, otaknya mendidih, kepanasan, disiksa sedemikian rupa. Apa kata Nabi? Dia adalah orang yang biasa membuka auratnya di depan laki-laki yang bukan mahram. Ini adalah salah satu ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi membiarkan orang yang membuka aurat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana hukum antara orang laki-laki dan perempuan perzinahan, atau misalkan contoh yang disampaikan oleh si guru gembul ini tentang pelacuran. Ini az-zaniyatu waz-zani, itu jelas. Kalau misalkan kita mau ikut akal-akalannya si guru gembul ini, saya katakan ini timpang dan ini buntu, tidak nyambung. Coba saya katakan begini, si guru gembul berargumentasi kalau misalkan orang yang berpelacuran atau melacur, dia membutuhkan kebutuhan ekonomi. Jadi Nabi Muhammad mengatur sedemikian rupa untuk sosial ekonomi, dan akhirnya baru dia berbicara hukum dan larangan. Artinya apa? Disejarahkan dulu. Ini saya katakan bahwa pikiran ini timpang dan tidak berdasar, dan ini kalau kita bahasakan secara kasar, ini adalah pikiran yang bobrok karena dia berbicara tanpa paham sejarah. Coba kita lihat di dalam ayat az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma, hukuman bagi orang yang melacur dan berzina ini diturunkan di Madinah di awal hijrah tahun pertama, ada yang mengatakan maksimal di awal tahun kedua hijriah. Artinya Nabi belum memulai pembangunan secara masif tentang bagaimana sosial ekonomi dan lain sebagainya. Ini sudah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya sudah dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hukuman bagi az-zaniyah waz-zani, pelacur. Ini kan gak nyambung. Kalau misalkan ikut pikirannya si guru gembul, dibiarkan dulu sampai kemudian Madinah terbentuk dengan bagus, semua pangan, sandang, semuanya. Kemudian masih ada yang melacur, lalu keluarlah ayat ini atau hukuman bagi orang yang melacur. Bagaimana? Anda bisa terima enggak? Ini adalah ayatnya ayat Madaniyah. Artinya diturunkan jelas-jelas di Madinah di awal hijrah.
Kemudian ada lagi satu yang saya katakan di sini nanti adalah satu kebobrokan, yaitu si guru gembul meskipun tidak secara detail mengatakan bahwasanya pernikahan itu adalah modifikasi dari pelacuran. Kata-kata modifikasi itu adalah sesuatu yang sudah memodif, mencontoh, meniru, mengamati sesuatu yang sudah ada. Ini namanya memodif, modifikasi. Kalau misalkan pernikahan dikatakan modifikasi dari pelacuran, artinya pelacuran itu ada lebih dulu dan lebih diterima atau lebih dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kurang lebihnya, atau terjadi lebih dulu dengan landasan dan dalil paradigma umum yang mengatakan bahwasanya pekerjaan tertua adalah pelacuran. Jadi menganggapnya si guru gembul ini lahirlah ke dunia yang pertama kali, pekerjaan pertama pelacuran, artinya Allah membiarkan pelacuran itu terjadi sebelumnya. Artinya bisa jadi dikatakan kurang lebihnya, mohon maaf ya, bisa jadi dikatakan Nabi Adam dan Siti Hawa ini melacur, artinya tidak akan nikah. Astaghfirullahaladzim. Ini adalah kedangkalan otak berpikir dan wawasan si guru gembul, bagaimana mengatakan ini semuanya bahwa pernikahan itu modifikasi dari pelacuran. Maka itu dipersilahkan kepada manusia semuanya untuk beristihad, untuk ngambil mana yang lebih baik. Jadi misalkan gini, saya mohon maaf, pelacuran sepanjang sejarah ada, dan tidak pernah ada satupun bangsa yang tidak bebas dari pelacuran. Betul, dan itu katanya pekerjaan tertua di dunia. Iya. Itu kakaknya pernikahan. Pelacuran itu adalah kakaknya pernikahan. Pernikahan itu adalah modifikasi dari pelacuran. Nah, ketika termasuk juga di Madinah itu, jadi kurang lebihnya dikiranya Nabi Adam karena tidak melakukan akad nikah, Anda ada wali, kemudian tidak ada dua saksi misalkan, dan tidak diakad, atau kalau perlu misalkan dengan pikiran awamnya karena tidak ada resepsinya. Lalu dianggapnya itu pelacuran, pernikahan kemudian di anak-anaknya itu adalah modifikasi. Dianggapnya menikah hanya seperti adat yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Setiap nabi, setiap rasul dan nabi itu mempunyai syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing berbeda. Tidak harus mungkin misalkan di zamannya Nabi Adam alaihissalam menikahi Sayyidatina Hawa, itu harus dengan akad yang Anda lihat si guru gembul ini melihat sebagaimana di zaman hari ini. Cobalah baca, kalau misalkan Anda kutub buku mau membaca bagaimana diceritakan oleh Zurarah bin A'yun, ahli hadis, ahli teolog, pakar teolog terkemuka di dunia, hidup di masa 150 Hijriah, 150 tahun setelah Nabi Muhammad itu hijrah. Beliau hidup di Kufah, menceritakan bagaimana prosesi pernikahan Nabi Allah Adam alaihissalam. Di dalam tafsir-tafsir berserakan bagaimana ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah, dan seterusnya al-ayah. Tafsir-tafsir itu berserakan di situ, disampaikan oleh ulama bagaimana ya Adam uskun anta wa zawjuka, istrimu. Bagaimana Nabi dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah paham-paham pikiran yang sangat gemblong ini namanya. Jadi guru gemblong. Saya katakan sekali lagi, mohon maaf karena dia sudah berbicara jauh tentang Islam dan memodifikasi sesuai pikirannya. Jadi yang terakhir saya akan menyampaikan di sini bagaimana si guru gembul ini memfitnah dengan mengangkat dikotomi adanya ilmu agama dan ilmu akhirat. Ilmu akhirat, ilmu dunia maksud saya. Katanya Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam di dalam Ihya Ulumuddin juga disampaikan tidak ada, semuanya itu ilmu-ilmu akhirat. Sehingga apapun matematika semuanya harusnya seperti itu. Nah, karena itu maka tidak ada pemisahan, tidak ada dikotomi antara ilmu dunia dengan ilmu akhirat. Yang ada itu adalah matematika itu menjadi ilmu dunia ketika kita tidak ikhlas, dan menjadi ilmu akhirat ketika kita ikhlas di situ. Ilmu akhirat itu adalah misalkan fisika, biologi, itu semuanya adalah ilmu akhirat kalau kita ikhlas di situ. Kalau tidak, ya berarti itu ilmu dunia. Mau yang namanya ilmu hadis itu menjadi ilmu duniawi kalau itu untuk cari. Ya, bisa jadi ke sana dengan catatan perkuat dulu ilmu dasar agama yang bisa menjadi rem dirinya supaya tidak ngawur di dalam persoalan dunianya dan betul-betul beribadah. Bagaimana mungkin ilmu akhirat tidak dikedepankan, tidak dijadikan dasar dan pijakan, lalu dia tiba-tiba menggunakan satu pikiran yang gemblung ini dari si guru gemblung, guru gembul maksud saya.
matematika ilmu agama, matematika ilmu Allah. Lalu bagaimana anak Anda diajari yang pertama kali matematika? Tidak diajarkan bagaimana kepada ketuhanannya, bagaimana adabnya, bagaimana istilah-istilah keagamaannya dikenalkan, nabinya, malaikatnya, dan lain sebagainya. Apakah begitu? Ya tidaklah. Anda sudah memfitnah Hujjatul Islam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Anda bawa-bawa, tapi Anda tidak pernah membawa dan membacakan dasarnya apa. Hanya katanya. Nabi katanya begini, Imam Al-Ghazali katanya begini. Sini saya akan sampaikan, saya akan dudukkan di sini. Anda lihat, perhatikan baik-baik. Kalau perlu Anda melotot kepada saya baik-baik hari ini supaya masuk ke dalam hatinya. Kan ada istilah, masuk di mata, jatuh ke hati. Begitu loh maksud saya. Jadi mohon maaf, Anda perhatikan baik-baik. Bahwasanya Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin itu menjelaskan secara detail, mengangkat dari dasar ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai umat, wahai manusia, jangan kalian merusak urusan-urusan akhiratmu dengan urusan-urusan duniamu. Jauh dari urusan Allah, jauh dari mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata-kata mengabdi tersebut? Ada tafsir yang disampaikan, ay la tashwalkum amwalukum wala auladukum an ibadatillah. Jangan kamu menyibukkan dirimu dengan ilmu akhirat, ilmu dunia, dan mengedepankan ilmu akhirat sehingga kamu lalai beribadah kepada Allah. Kurang lebihnya begitu. Dan ditegaskan lagi, ini ketika berbicara tentang Imam Al-Ghazali di dalam wasiatnya yang masyhur di kalangan kita para santri, ya, sekali lagi para santri. Kalau guru gembul mau nyantri di mana saya tidak pernah tahu, karena dia tidak pernah mengutip dasar-dasar yang jelas dan sore. Dia hanya menyampaikan hal-hal yang bias dan sifatnya tendensinya kepada akal dan pikirannya sendiri saja dan perutnya sendiri saja. Di dalam kitab Ayyuhal Walad, bagaimana Imam Al-Ghazali menyampaikan, innal ilma alladhi la yub'iduka al-yawma 'anil ma'asi wa la yahmiluka 'ala at-ta'at la yub'iduka ghadan 'an nari jahannam. Kata Imam Al-Ghazali ini, ilmu ini kalau misalkan kata si guru gembul, Al-Ghazali tidak mendikotomi adanya ilmu agama dan ilmu akhirat. Di sini jelas dan faktanya jelas sekali, wasiat langsung dari Imam Al-Ghazali. Innal ilma alladhi la yub'iduka al-yawma 'anil ma'asi. Ilmu yang tidak menjauhkanmu hari ini dari kemaksiatan, wala yahmiluka 'ala ta'ah, dan ilmu yang tidak mengangkatmu, tidak mengantarkanmu, tidak mendorongmu dan memotivasimu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, la yub'iduka ghadan an nari jahannam. Ini tidak akan mengangkat juga, ilmu tersebut tidak akan menjauhkanmu dari siksa api neraka. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Al-Ghazali, wa idza lam ta'mal bi'amalika al-yawma wa lam tudarikil ayyam al-madiyata taqulu ghadan yaumal qiyamah. Ketika kamu akhirnya hari ini disampaikan, kamu hari ini diperingati, terutama misalkan si guru gembul melihat video saya misalkan, Anda perhatikan baik-baik, sudah dinasihati semacam ini, diberikan fakta semacam ini, tapi Anda lalai tidak melakukan, Anda membiarkan kegiatan atau kegiatan positif atau beribadah kepada Allah dan berlalu begitu saja, maka kata Imam Al-Ghazali, besok di hari kiamat dia akan mengatakan kepada Allah, ya Allah farji'na na'mal salihah. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia lagi ya Allah. Bagaimana kami akan melakukan semuanya yang terbaik untuk Anda, artinya untuk beramal soleh, mengabdi kepada Engkau ya Allah. Lalu apa kata Allah bilang? Ya ahmak, hai orang goblok, hai orang dungu. Ini kata Allah. Kamu sudah datang dari sana, ngapain kamu minta balik lagi ke dunia? Astaghfirullahaladzim. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat semacam itu, dari sifat-sifat bermain-main soal agama, meremehkan soal agama, berbicara tanpa ilmu, tanpa dasar. Innal ilma alladzi la yub'iduka al-yawma 'anil ma'asi la yub'iduka ghadan 'an nari jahannam. Ini adalah wasiat penting bahwa dikotomi disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, bahwa ini adalah fitnah yang dilakukan oleh si gembul tersebut. Semoga bertaubat dan semoga kita bisa mengambil hikmah. Jauhi orang-orang liberal yang berbicara tanpa dasar, karena ini bisa menyeret menyesatkan kepada Anda semuanya. Seindah apapun kata-katanya, sebagus apapun dipoles dan dimodifikasi, Anda jangan terpengaruh dengan itu semuanya. Untuk jaga diri Anda, jaga akidah Anda, jaga anak cucu Anda dari penyesatan-penyesatan dan menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bedanya madu murni. Madu murni artinya murni, tidak ada campuran. Tapi kalau madu asli itu bisa jadi ya madunya asli, cuman ada campuran, jadi tidak murni. Mari kita lihat salah satu karakteristik dari madu murni. Ini adalah air panas, ya, mendidih. Nah ini Anda lihat, ketika kita angkat madunya pakai sendok, kemudian ini, nah, jatuhnya
dia tidak mudah cair larut dengan air. Ini madunya ada di bawah. Nah, jadi kita aduk, masih belum mau cair, belum mau menyatu dengan air. Ini karakteristik madu murni. Anda tinggal buktikan, tinggal lihat kalau misalkan mempunyai madu lalu dicampur dengan air, khususnya air panas ya, mendidih, seberapa cepat madu itu larut dalam air. Nah, jika madu murni itu agak lama, tidak langsung larut dengan air. Coba kita aduk. Nah, ini masih ada. Nah, itu masih ada di bawah. Itu. Jadi tidak langsung larut dengan air. Gitu. Kami biasa mengkonsumsi madu dengan air hangat sebagai upaya menjaga stamina dan kesehatan, lalu menangkal radikal-radikal bebas, juga termasuk untuk pengobatan. Alhamdulillah kita lakukan itu rutin sampai detik ini, dan sangat jarang sekali kami mengkonsumsi obat kimia. Meskipun dalam keadaan sakit kami berikhtiar dengan madu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.